Tuhan Yesus adalah Allah yang sungguh-sungguh sangat mengasihi kita sekalian. Saudara-saudara, hari ini adalah minggu ke-6 bagi kita dalam menghayati sengsara Yesus Kristus. Dalam penghayatan sengsara Yesus Kristus di tahun 2020 ini, kita diperhadapkan dengan suasana yang sungguh-sungguh sangat-sangat berbeda. Kenapa berbeda? Karena biasanya setiap hari Minggu kita ada di rumah Tuhan, menaikkan pujian dan penyembahan, menikmati firman dan pulang bawa berkat dari Tuhan. Tapi sejak Minggu Sengsara yang keempat, 5 dan 6 ini, ibadah kita tidak lagi dilaksanakan di rumah gereja. Akan tetapi ibadah-ibadah kita semuanya difokuskan dalam kegiatan-kegiatan ibadah di rumah-rumah kita masing-masing, di rumah-rumah jamaat. Saudara-saudaraku yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi saya mengatakan bahwa Minggu Sengsara di tahun 2020 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena minggu-minggu sengsara ini, jamaat Tuhan, kita sekalian yang beribadah, suasananya bukan tidak mungkin dipenuhi dengan ketakutan dan perasaan cemas sambil mengatakan, Tuhan, kenapa minggu-minggu ini harus kami jalani dengan penuh penderitaan? Saya ingin tanya kepada kita sekalian, apakah memang benar-benar kita sedang berada dalam keadaan menderita? Mari saudara-saudara, coba kita bandingkan penderitaan yang sedang atau sementara kita alami dengan apa yang pernah Yesus alami di 2000-an tahun yang lalu. Penderitaan yang kita rasakan sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan apa yang Yesus rasakan. Saudara-saudara yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selama beberapa hari ini saudara-saudara seakan sedang berada dalam penjara, tidak sebebas sebelumnya. Apakah kemudian kita mengatakan bahwa Tuhan sudah tidak sayang kita lagi? Apakah kemudian kita mengatakan bahwa Tuhan sudah tidak mencintai kita lagi? Saya ingin mengatakan kepada kita saudara-saudara bahwa sesungguhnya Tuhan kita adalah Allah yang sungguh-sungguh sayang kita. Bahwa sesungguhnya Tuhan kita adalah Allah yang sungguh-sungguh amat sangat mencintai kita. Bahwasanya tidak ada satupun yang akan terjadi dalam dunia ini tanpa seizin Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya hanya percaya pada apa yang firman Allah katakan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Waktu Yesus hendak membasuh kaki Petrus, Petrus bilang dalam Yohanes pasal 13, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku. Dengarkan apa yang Yesus katakan. Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk senantiasa berpikir. Saya mengajak kita untuk senantiasa meyakini bahwa segala sesuatu yang Yesus kerjakan, bahwa segala sesuatu yang Yesus putuskan, tidak ada satupun yang salah, tidak ada satupun yang keliru.
keliru. Kalau kita percaya bahwa segala sesuatu ada dalam rencananya Tuhan, kalau kita percaya bahwa segala sesuatu ada dalam rancangannya Tuhan, maka kita tidak perlu merasa takut dengan kejadian-kejadian yang sementara berlangsung sekarang ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya tahu kalau kita sekarang ini dipenuhi dengan perasaan takut. Akan tetapi saudara-saudara kita yang dipenuhi dengan perasaan takut, dengarkan apa yang Yesus katakan kepada Petrus dan murid-murid Yesus yang lain ketika sedang dihantui dengan ketakutan, ketika diombang-ambingkan oleh gelombang, dan ketika mereka melihat ada sosok yang sedang berjalan di atas air dan mengira kalau itu hantu. Matius pasal 14 ayat 27, Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yesus mengatakan kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus dalam Matius 17 ayat 7, "Berdirilah, jangan takut." Kepada Yairus yang sedang dalam keadaan takut oleh karena anaknya sedang dalam keadaan sakit berat, dengan mengatakan dalam Lukas 8 ayat 50, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Tetapi juga masih ada banyak lagi catatan-catatan dalam Alkitab yang hendak memberitahu kepada kita untuk jangan takut. Masih ada lagi kata-kata jangan takut yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang sedang berada dalam keadaan takut. Saudara-saudaraku yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa Yesus mengatakan jangan takut? Yesus mengatakan jangan takut karena Yesus Tuhan kita adalah Allah yang penuh kuasa. Karena Yesus Tuhan kita adalah Allah yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan kita. Ingat saudara-saudara bahwa Yesus Tuhan kita adalah Allah yang tidak pernah gagal. Adalah Allah yang tidak pernah sekali lagi gagal dalam memutuskan sesuatu yang senantiasa dalam perjalanan hidup boleh kita alami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Mari saudara-saudara kita simpan di hati kata-kata ini. Yesus sangat mengasihi kita. Yesus sungguh-sungguh sangat mencintai kita. Kalau semua yang Yesus lakukan sama sekali tidak ada yang perlu untuk dipersoalkan, kira-kira apa lagi yang perlu untuk kita persoalkan dalam hidup ini? Sesungguhnya yang perlu untuk kita persoalkan di akhir zaman ini adalah apakah kita sudah hidup benar atau belum? Apakah kita sudah hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah atau belum? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, membaca bagian Alkitab menurut Markus pasal 15 ayat 20b sampai dengan ayat 32 yang menjadi bahan perenungan di minggu sengsara ke-6 ini. Ketika Yesus hendak akan disalibkan, menjelaskan dan menceritakan kepada kita bahwa Dia yang memikul salib sebagai anak manusia seakan tidak mampu lagi, bukan semata oleh karena kayu salib yang sangat berat, akan tetapi oleh karena Yesus telah dianiaya, oleh karena Yesus dipukul habis-habisan. Karena itu saudara-saudara, ketika Simon orang Kirene yang kebetulan lewat di tempat itu berjumpa dengan Yesus yang sedang memikul salib, Simon orang Kirene ini dipaksa untuk melanjutkan memikulkan salib yang dipikulkan oleh Yesus pada saat itu. Sampai di sini saudara-saudara, saya ingin tanya kepada kita sekalian, perlukah bagi kita untuk bermegah? Bermegah oleh karena kita memiliki segala-galanya. Saya ingin katakan bahwa tidak ada satupun yang patut untuk kita megahkan dalam hidup ini. Kita hidup hanya oleh karena belas kasihan Tuhan.
yang bersedia memikul beban penderitaan karena kasih-Nya bagi kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Yesus disalibkan? Yesus disalibkan di tempat yang biasanya digunakan untuk mengeksekusi para penjahat, orang-orang yang melakukan kejahatan. Apakah Yesus adalah seorang penjahat? Apakah Yesus pernah melakukan kejahatan? Saudara-saudaraku yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pasti kita akan mengatakan, bila membaca bagian Alkitab berulang-ulang, kita akan menemukan bahwa Yesus tidak pernah melakukan kesalahan. Justru Yesus banyak melakukan kebaikan. Dan oleh karena Yesus melakukan kebaikan, justru karena itulah Dia senantiasa dianggap sebagai penjahat, melakukan kejahatan menurut pikiran dan ukuran mereka sebagai manusia, dengan kepentingan yang mereka miliki. Saudara-saudaraku yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan tadi, apa saja yang mereka lakukan waktu Yesus telah disalibkan? Kita membaca, saudara-saudara, bahwa sesungguhnya pakaian Yesus yang ditanggalkan dibagi-bagi dengan cara diundi. Cara ini menunjukkan betapa Yesus direndahkan. Cara ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Yesus sedang sementara dipermalukan. Jemaat yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biasanya seseorang yang disalib di masa itu, di atas salib dituliskan sebab kenapa orang itu disalib. Alasan kenapa Yesus disalib singkat sekali, pendek. Raja orang Yahudi. Dan saudaraku yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita tadi sekali lagi mau menceritakan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa Yesus waktu berada di atas kayu salib, Dia dibuli habis-habisan. Ada orang-orang yang lewat menghujat Dia dengan mengatakan, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan yang mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat sosere Tuhan Yesus. Dorang bilang orang lain Dia kasih selamat, akan tetapi Dia sendiri tidak dapat selamat. Turun dari salib itu. Orang mau lihat turun dari salib itu supaya orang boleh percaya. Saudara-saudaraku yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang mereka perlakukan bagi Yesus sewaktu Yesus sedang berada di atas kayu salib. Saya ingin tanya kepada kita sekalian sebagai jemaat Tuhan, kira-kira seperti apakah Yesus bagi kita sekalian sekarang ini? Saya percaya bahwa kalau kepada kita ditanya seperti apa Yesus bagi kita sekarang ini, maka pasti kita mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, waktu berjumpa dengan Yesus, disuruh memikul salib Yesus, kita tidak seperti Simon orang Kirene bersedia memikul salib, tapi kita lari karena tidak ingin memikul salib. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya menyaksikan ada banyak orang hanya mau berkat dari Yesus tanpa mau memikul salib. Ingin dekat dengan Yesus hanya karena menginginkan sesuatu dari Dia. Bagi saya orang-orang seperti ini masuk dalam kategori mengolok-olokkan Yesus, mempermainkan Yesus. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, merenungkan tentang beratnya perjuangan Yesus untuk menyelamatkan kita. Sesungguhnya bagi saya, saat ini adalah saatnya bagi kita untuk bertobat. Bukan lagi saatnya bagi kita untuk main-main soal iman, apalagi mempermainkan Yesus.
Jangan pernah terbuai dengan jebakan iblis. Iblis tidak mau kita ada di sorga. Ia mau supaya kita ada bersama dia di neraka. Saudara-saudaraku yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, percayalah bahwa tangan Tuhan selalu terbuka untuk menyambut kita. Percayalah bahwa tangan Tuhan akan selalu menolong kita memikul setiap beban yang Ia izinkan bagi kita. Percayalah dalam iman bahwa sesudah hari-hari ini, sesudah pergumulan-pergumulan yang senantiasa kita rasakan sekarang ini, seperti menyambut pagi setelah malam berlalu, dan seperti pelangi sehabis hujan, akan seperti itu jugalah kasih Tuhan, kebaikan yang akan Tuhan Allah anugerahkan bagi kita. Saya sekali lagi mengajak kita sekalian, mengajak jemaat Tuhan, mengajak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah, untuk supaya kita tetap menjaga iman kita, supaya kita tetap memelihara iman kita. Ingat sekali lagi, sesungguhnya Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus senantiasa akan memberkati dan terus memberkati kita sekalian, bukan hanya di minggu-minggu sengsara ini, akan tetapi di perjalanan kehidupan kita selanjutnya. Tuhan memberkati kita sekalian, memberkati jemaat Tuhan yang boleh lagi berkenan mendengarkan kebenaran firman-Nya saat ini.